Amma ba'd, ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah tablik akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang berberkah ini insyaallah kita masih bisa untuk bersabar sejenak duduk di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm. Tentunya harapan kita adalah mencari dan mengharapkan berkah, malolonga barakah melalui apa? Melalui majalisul ilm. Walaupun ya, kami tahu dengan benar bahwa saja sudah banyak di antara kita yang terlihat wajah-wajah rindu mudah ini kasih kepada kampung halaman, kepada keluarga. Tapi demi keberkahan maka ya kita bersabar insyaallah taala untuk menyelesaikan majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya. Hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Lolongap baraka rilino nania ri akhira merupakan judul yang sudah kita eluk-elukan sejak kemarin ya. Yang mana jamaah sekalian, kita telah mendapatkan banyak faedah dari para Andre Gurutta, para asatidzah al-kiram yang telah menyampaikan materi mereka yang sangat luar biasa. Maka materi yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan benda-benda yang membawa berkah atau benda-benda yang padanya ada keberkahan. Dalam bahasa Arab disebut al-a'yan al-mubarakah, warampara mak barakah. Yang mana jamaah sekalian, perkara yang kita fahami bersama bahwa dalam kehidupan kita ini ada benda-benda yang memang mendatangkan kebaikan atau menjadi sebab mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara yang terpenting yang harus kita fahami bersama sebagai dasar kita dalam berpijak dari perkara ini adalah, walaupun ini mungkin sudah disampaikan juga oleh para asatidzah pemateri sebelum saya, namun saya ulang bahwasanya dasar kita dalam berpijak dalam perkara ini adalah al-barakatu minallah. Asal keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Semua keberkahan datangnya dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha berberkah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha berberkah Allah, tabarak. Allah itu maha berberkah. Artinya keberkahan itu milik Allah. Yang di tangannya lah segala kekuasaan. Dialah Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berberkah Allah yang telah menurunkan al-furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Dan selainnya daripada ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa hakikat keberkahan itu milik Allah.
Terus kenapa ada benda yang berberkah? Ada pribadi-pribadi yang berberkah. Nah, ada juga perdagangan yang berberkah. Dan yang lain sebagainya yang sudah dibahas. Itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan keberkahan padanya. Wa ngallahu ta'ala pak barakai. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan padanya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu ketika ada yang kita dapatkan bahwasanya ada benda yang berberkah, ada sesuatu yang berberkah, ya itu hakikatnya adalah apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang Maha berberkah. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang penting untuk kita pahami bersama bahwasanya betul ada benda-benda yang berberkah dalam kehidupan ini dan orang bisa mengambil keberkahan daripadanya, memperoleh keberkahan daripadanya. Naam. Tapi ingat, keberkahan, ya, benda-benda yang berberkah itu nanti Allah yang menentukan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tetapkan dia adalah benda yang berberkah. Dena waddi ke makada mak baraka iye. Engka po ngaju mak baraka. Ya, engka batu mak baraka. Engka kiburu mak baraka. Tidak diperbolehkan. Kalau apa? Kalau itu tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kenapa jemaah sekalian? Itu tadi. Allah yang maha berberkah. Dan Allah yang berhak untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa ini benda-benda yang saya berkahi. Sehingga tidak boleh seseorang siapapun dia menetapkan bahwa ini berberkah, sementara tidak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan ada orang-orang yang berani menetapkan ada sesuatu yang berberkah misalnya, sehingga didatangi secara rutin untuk mengharapkan keberkahannya. Narek komelo tama ramalangnya, didatangi lagi. Untuk apa? Untuk mencari keberkahannya. Pura mapaboting, didatangi lagi tempat itu. Untuk apa? Minta keberkahannya. Iya. Pura mapendrek tojang, datang ke tempat itu untuk mengharapkan apa? Keberkahan darinya. Kapan ada yang menetapkan ini berberkah? Bahkan diambil keberkahannya. Sementara tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yakin dan percaya. Tahu katulu-tulumi. Orang katulu-tulu itu yang seperti itu. Berarti jemaah sekalian, asal dari seluruh benda di permukaan bumi, itu tidak ada yang berberkah. Degaga barakana. Kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ini berberkah. Setuju? Iya. Maka dari itu ikhwani fillah, menentukan suatu benda itu berberkah atau tidak, itu harus ya kita berhati-hati di dalamnya, harus dengan dalil. Ya. Engka pa ayakna, engka to pa hak desena. Ya. Tapi Ustaz, ya kode gaga ayakna iya bawan na. Pakasolang agama na ya. Yang seperti ini yang harus kita hati-hati daripadanya. Perusak agama. Kalau tidak ada ayatnya, iya bawan na. Kalau tidak ada hadisnya, pakai akal saja. Kalau tidak ada dalilnya, yang penting terbukti memang betul. Ada sungai yang berberkah. Kalau kita mandi di situ, Masya Allah, luar biasa. Langsung awet muda.
Ketahuilah jamaah sekalian, semuanya itu adalah keberkahan yang semu. Keberkahan yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu datangnya dari syaitan, laknatullahi alaih. Ya. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ini adalah benda berberkah. Iya. Ada Al-Quranul Karim. Nah, ada air zam-zam. Ada air hujan. Ada juga pepohonan yang berberkah. Nanti kita akan sebutkan. Iya. Bahkan ada binatang yang berberkah. Nanti insya Allah kita akan sebutkan kalau cukup waktunya. Nah, namun ikhwani fillah, sebelum kita masuk dalam pembahasan benda-benda yang berberkah ini, menyebutkan contoh-contoh ya, benda yang berberkah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini saya ingin memberikan ya kaidah penting yang berkaitan dengan masalah ini selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, yang pertama, itu tadi ya, bahwasanya benda-benda atau perkara-perkara yang telah sabit dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah menjadikan keberkahan padanya, maka tidak diperbolehkan seorang itu menetapkan bahwa sesuatu itu ada keberkahannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama tadi ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, perkara-perkara atau benda-benda yang sudah ada dalilnya bahwa padanya ada keberkahan dengan dalil yang syar'i, itu harus ketika seorang ingin mengambil keberkahan darinya, harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini penting. Nah, sahabat mega tahu salah paham ya. Ketika sudah ada benda yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ini padanya ada keberkahan. Akhirnya apa? Dia ambil keberkahan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini juga keliru. Contohnya apa misalnya? Contohnya Al-Quran. Jelas bahwa ini berberkah. Terus kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, ini wajib sesuai dengan apa yang dituntunkan. Sehingga kita mendapatkan keberkahan darinya. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana caranya mengambil keberkahan dari Al-Quran? Membacanya, menghafalkannya, menelaahnya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Tapi engkau tahu, dia ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dengan cara apa? Iya. Nasapai patengan na korange. Oke celak. Apa bacanya? Biasa semua ini. Bahaya. Patengan na korange. Wal yatalattaf. Untuk apa ini? Untuk dapatkan keberkahan, dibakar. Kemudian, apa? Dimasukkan ke dalam air, diminum bersama dengan ampasnya. Setelah itu, yakin 100% dapat barakah. Barakah apa? Barakah joli-joli. Subhanallah. Yang salah apa? Bukan Al-Quran yang salah. Bukan Nabi yang keliru. Yang keliru adalah orang yang mau mengambil berkah dari Al-Quran dengan cara yang keliru. Ya kan? Air Zam-Zam berberkah.
Hah? Gimana caranya mengambil keberkahan darinya? Ini yang penting untuk kita bahas bersama jamaah sekalian. Jangan sampai engkau tahu salah paham. Iya. Ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, justru dia mendapatkan penyakit. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini kita akan menyebutkan beberapa perkara yang sudah disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa benda-benda ini ada keberkahan padanya, yakni Allah yang memberikan keberkahan padanya sehingga bisa menjadi sebab hamba yang lainnya, manusia itu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah melalui sebab benda-benda tersebut. Nah, apa itu jamaah sekalian? Yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran ya. Dalilnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran itu adalah kitabun anzalna, yang kami turunkan. Terus bagaimana sifatnya Al-Quran yang diturunkan ini? Mubarak, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Agar supaya manusia bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Dan agar supaya orang-orang yang punya akal pemikiran itu bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut. Maka dalam ayat ini jelas bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Ya. Sekarang dengan dalil ini kita sepakat Al-Quran adalah benda yang berberkah. Ya. Al-Quran adalah benda yang berberkah, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keberkahan melalui Al-Quran? Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Agar supaya manusia bisa mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang punya pemikiran yang baik itu bisa mengingat, mendapatkan peringatan daripada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, mendapatkan peringatan demi peringatan dari Al-Quran, itulah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Al-Quran. Melalui Al-Quran umurnya menjadi berkah. Rezekinya berberkah. Naam, amalannya berberkah. Ilmunya berberkah. Ketika dia membaca Al-Quran, dia pelajari, dia fahami, dan bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Tapi kalau ada orang cek satu. Pengumuman? Cek baik. Pengumuman untuk pemilik mobil Toyota Calya DP 1181 KG di depan gudang Bulog ya. Di gudang Bulog. Mohon dipindahkan karena menghalangi akses. Toyota Calya DP 1181 KG. Kedua, anak santri dari Al Ihsan Goa atas nama Ahmad Reski, mobilnya sudah mau berangkat ya. Jadi teman-temannya Al Ihsan Goa, Ananda bernama Ahmad Reski, mobilnya sudah mau berangkat. Suruh menunggu dulu. Selesaikan dulu daurah baru berangkat. Ikuti Ustadz. Baik. Kita lanjutkan ya, ikhlas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Benda yang berberkah. Naam. Dan ya, melalui Al-Qur'an kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu, keberkahan amalan, ya. Dengan cara apa jamaah sekalian? Dengan cara mempelajari Al-Quran,
meyakininya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita insyaallah taala. Maka ya, di antara bukti akan keberkahan Al-Qur'an yang ternyata Al-Qur'an itu adalah benda yang bisa menjadi syifa, obat penyembuh ya, bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang merupakan syifa, obat penyembuh, penawar, na'am, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka itu bagian daripada keberkahan Al-Quran. Seseorang bisa menjadikannya sebagai obat penyembuh. Tapi ingat, yang terpenting juga di sini, setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dari segala macam bentuk penyakit zahir maupun penyakit batin, yang terpenting di sini mengetahui bagaimana cara berobat dengan Al-Quran. Jangan sembarangan. Al-Quran adalah ruqyah. Gimana caranya meruqyah? Dibacakan kepada orang yang sakit. Sehingga dia mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Melalui itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, bacakan Al-Quran kepadanya. Jangan hanya nanti kemasukan setan, ya, majnun ya, kemasukan jin, baru katanya, baru dicari ustadz yang bisa meruqyah. Nah, tapi ingat, Al-Quran obat penyembuh bagi seluruh penyakit zahir maupun penyakit batin. Makanya terbukti ya, serombongan sahabat Nabi SAW yang dalam perjalanan melewati suatu kabilah, ya, mereka minta tumpangan bermalam di malam itu tapi ditolak. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kepala kabilah tersengat binatang berbisa. Tersengat binatang berbisa. Akhirnya dipanggil kembali sahabat ini, siapa tahu ada yang bisa memberikan obat kepadanya, penawar. Maka seorang sahabat membacakan surah apa? Surah apa? Surah Al-Fatihah kepadanya. Sembuh. Ya. Diberikan beberapa puluh ekor kambing bawa pulang ke Madinah. Naam. Sampaikan kepada Nabi, kata Nabi SAW, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu kalau memang Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Coba lihat keberkahan daripada Al-Quran. Tapi caranya apa? Dibacakan. Dibacakan. Jangan mau mengambil berkah daripada Al-Quran dengan cara apa? Cari Al-Quran paling kecil cetakannya. Ada yang pernah cari? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirnya dia cari cetak Al-Quran paling kecil cetakannya, pada Mindo 5. Iya. Setelah itu diapakan jamaah sekalian? Iya. Dibuatkan kalung, diikat di pinggang. Kalau di kampung saya namanya paponce-ponceng. Supaya apa? Dapat keberkahan. Iya. Tidak mudah sakit. Tidak mudah terkena sihir. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ada juga orang yang mau mengambil berkah daripada Al-Quran dengan cara apa? Ditulis dengan kaligrafi yang indah. Setelah itu ditaruh di mana? Di ruang tamu pas pintu masuk. Untuk apa? Penolak bala. Deneng kana baca. Tidak pernah dia baca. Tidak pernah dia lihat. Apalagi mau menghafal. Terus mengharapkan keberkahan darinya. Hanya memajang saja Al-Quran. Degaga gunana.
Tapi dapatkan keberkahan dari Al-Quran dengan cara apa, ikhwan? Membacanya, memahaminya, mentadabburinya. Jadikan dia sebagai ruqyah. Semua kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Berarti kita semua bisa meruqyah. Jangan kalau ada yang sakit baru dicari, mana Pak Ustadz ini? Ya, yang paling tinggi ilmunya. Disuruh meruqyah. Akhirnya ya, nanti ada ustadz yang hanya sibuk meruqyah. Tidak ada bedanya dengan dukun. Sandro. Tidak ada bedanya dengan dukun. Didatangi. Ya. Waliyadzubillah kalau ditaruh tomi celengan di depan rumahnya. Tapi semua orang bisa meruqyah. Semua orang bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Yang penting dengan cara apa? Dia baca, dia tadabburi, dia fahami dengan baik. Naam, sehingga dia mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Iqra'u surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Wa tarkaha hasrah. Wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah. Satu surah dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Nah, Nabi katakan baca. Tidak disuruh jadi hafal ki. Hah? Baca surah Al-Baqarah. Tapi lebih baik lagi kalau dihafal ya. Ya, 2 juz lebih je. Nah. Baca surah Al-Baqarah kata Nabi. Karena siapa yang mengambilnya, yakni membacanya, memahaminya, menelaahnya dengan baik, maka sungguh padanya ada keberkahan. Mak barakai. Dan siapa yang meninggalkan surah Al-Baqarah? Apa artinya meninggalkan? De na bacai. Sedangkan jeli-jelimi dan nulai jelingi. Apalagi melok bacai. Dia tidak pernah mau membaca Quran, surah Al-Baqarah. Tidak memperhatikannya, apalagi mau memahaminya. Siapa yang meninggalkannya, kata Nabi? Hasrah. Ya, meninggalkan surah Al-Baqarah, padanya ada kerugian. Rogi lino akhirat. Bagi siapa saja yang meninggalkan surah Al-Baqarah. Kemudian kata beliau, wala tastati'u al-batalah, dan al-batalah tidak mampu menembus surah Al-Baqarah. Apa itu al-batalah? Ditafsirkan oleh para ulama kita, al-batalah ay as-saharah. Tukang-tukang sihir. Tidak akan mampu menembus surah Al-Baqarah. Sehingga siapa yang selalu membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, dia dapatkan keberkahan Al-Quran, keberkahan surah Al-Baqarah, insya Allah dia akan terjaga dari sihir. Naam. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dibaca. Dibaca, bukan dipajang. Iya. Tapi dibaca. Nah, terlebih lagi kalau dihafal, dimurajaah setiap hari, Masya Allah. Maka akan mendatangkan keberkahan luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Baik. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, dari benda yang berberkah, disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah al-matar, hujan, bosi. Cuma kalau orang Mandar bilang bosi, lain maknanya ya. Jadi busuk dia. Nah, jadi air hujan yang turun ke permukaan bumi itu adalah keberkahan. Padanya ada keberkahan. Dan seseorang bisa mengambil berkah daripadanya. Iya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan kami menurunkan dari langit ma'an, air. Air hujan ya. Bagaimana sifatnya itu air yang turun dari langit? Kata Allah Subhanahu wa taala, mubaraka, berberkah, barakai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan di suatu negeri atau di suatu daerah, yakin dan percaya asalnya itu keberkahan, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk negeri itu, maka air hujan bukan lagi barakah, akan tetapi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat keberkahan air hujan jamaah sekalian. Bumi yang sebelumnya kering kerontang menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan sehat, binatang sehat, manusia pun sehat. Itu bagian dari keberkahan air hujan. Naam. Terus bagaimana caranya mengambil keberkahan dari air hujan? Diminum? Tentunya jamaah sekalian, ya, mengambil keberkahan dari air hujan, yakni dengan memanfaatkan air hujan itu dengan sebaik-baiknya. Ada yang menjadikannya sebagai air untuk memasak, ada yang meminumnya, ada yang menjadikannya sebagai pengairan, ya, dan seterusnya. Maka itu cara mengambil keberkahan dari air hujan. Dan dia adalah benda yang sangat besar keberkahannya. Jelas ya? Ya. Tapi jangan sampai ada yang mengambil air hujan, kemudian disimpan baik-baik, ini barakah ini, dijadikan simak-simak di rumahnya, dan seterusnya. Ini mengambil keberkahan dari air hujan dengan cara yang keliru ya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit kecuali sebahagian manusia itu menjadi kafir karenanya. Nah, bagaimana itu? Kata Nabi, yunazzilullahu al-ghaith fayaquluna al-kawkabu kadza wa kadza. Allah menurunkan air hujan, kemudian mereka mengatakan, oh, gara-gara bintang ini akhirnya turun hujan. Menjadilah mereka orang-orang yang kafir. Nah, titik pendalilan kita dari hadis ini, Nabi mengatakan, ma anzalallahu minas sama'i mim barakah. Tidaklah Allah menurunkan dari langit suatu keberkahan. Apa itu? Hujan. Nabi menyebutnya sebagai keberkahan. Maka dari itu bergembiralah ketika Allah menurunkan hujan. Nah, sahabat megato tahu nareko turungi bosie aibo sisi. Sekalinya musim kemarau lama tidak turun hujan. Wah, pala pagah. Kapan turunnya hujan ini? Iya. Ingat ya. Orang yang hebat imunitas tubuhnya adalah orang yang mampu bertahan di musim hujan dan di musim panas. Artinya apa? Seorang muslim yang hebat keimanannya, dia mampu menerima segala keadaan, apakah itu musim hujan ataupun musim panas, apakah dia mendapatkan kebaikan atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahan dari langit, justru mengeluh, hujan terus ini. Ya. Pakaian tidak kering. Nah, cengkeh juga tidak bisa kering. Orang keluar rumah jadi malas. Dan seterusnya dari keluhan-keluhan yang dari anak cucu Adam. Nah,
Ingat jamaah sekalian, ketika Allah turunkan hujan, harusnya kita bergembira. Ya, orang-orang Arab itu Masya Allah, ketika turun hujan, ya, kalau di Yaman itu turun hujan, betapa gembiranya mereka. Ya, mesuk mana mak bosi-bosi. Lantaran gembiranya mereka. Betapa tidak jamaah sekalian. Dalam setahun kadang sekali atau 2 kali saja turun hujan. Syukur kita di Kabupaten Wajo, ya. Ya. Selalu turun hujan. Maka berarti Allah turunkan keberkahan kepada kita. Nah, baik. Selanjutnya ikhwani fillah, yang ketiga adalah ma'u zamzam. Air zam-zam. Sekira tidak perlu kita jelaskan panjang lebar tentang apa itu air zam-zam dan asal-usul air zam-zam ya. Semuanya sudah tahu insya Allah. Ini adalah air yang penuh dengan keberkahan. Nah, air yang berasal dari tanah suci Mekah. Ya. Ini adalah air yang padanya ada keberkahan yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Sunanul Kubra, disahihkan oleh sejumlah ulama, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air Zam-Zam. Kata beliau, "Innaha mubarakah, ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin." Kata Nabi, sungguh air Zam-Zam itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Wa barakah. Ingat ya, hanya air Zam-Zam yang ditetapkan oleh Nabi, air yang padanya ada keberkahan. Pada air Zam-Zam itu kata Nabi, ta'amu tu'min. Ada makanan, ya, bisa menjadi makanan yang mengenyangkan bagi orang-orang yang lapar. Air Zam-Zam juga bisa menjadi syifa'u suqmin. Obat penyembuh bagi orang yang sakit. Itu adalah keberkahan air Zam-Zam yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang mau mengambil keberkahan dari air Zam-Zam, jadikan dia sebagai obat. Ya, dan jadikan dia sebagai makanan di saat kita lapar. Jadikan air Zam-Zam mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam riwayat yang lainnya, dalam hadits Jabir bin Abdullah riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zam-Zam itu fungsinya tergantung dengan niat apa dia diminum. Ya. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa mengambil barakah dari air Zam-Zam? Ya, minum dengan cara apa? Niat. Untuk apa kita minum? Ya. Mau minum dijadikan sebagai obat, niatkan air Zam-Zam sebagai obat, minum. Oh, mungkin merasa hafalan saya ini lemah. Ya. Lari-lari apalakna. Nah, apalak niya so baca na lupa isi. Nah, akhirnya apa? Bisa menjadikan air Zam-Zam, mengambil keberkahan dari air Zam-Zam. Dengan cara apa jemaah sekalian? Minum. Sebelum minum ingat, niatkan dalam hati. Air Zam-Zam ini sebagai penguat hafalan saya. Sebagai sebab Allah menguatkan hafalan saya. Minum. Jelas ya? Iya. Ustadz, bagaimana kalau jomblo? Sudah hampir tenggelam matahari. Belum dapat jodoh. Bisakah jadikan air Zam-Zam sebagai pendatang jodoh? Dek gaga dan lele. Tapi air Zam-Zam, ya, diniatkan. Makanya, perhatikan ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, salah satu athar yang datang dari beliau, ketika beliau mau minum air Zam-Zam, beliau berdoa dulu kepada Allah. Nah, doanya beliau,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, sungguh saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berarti dia niatkan apa? Air Zam-Zam ini sebab ya, menetapnya ilmu yang bermanfaat di dalam dirinya. Kemudian rizki yang luas. Dan saya mohon kepadamu syifaan min kulli da. Ya, kesembuhan dari segala macam bentuk penyakit. Berarti mengambil berkah dari air Zam-Zam dengan cara diminum. Jelas ya? Dengan cara diminum. Jangan sampai ada yang keliru. Oh, air Zam-Zam barakah. Betul. Datang ke tanah suci, ambil air Zam-Zam, pulang ke ke kampungnya, buka tokonya, nepi mana nih wai. Dia tabur semua, dia siram-siram sekeliling tokonya. Apa itu? Pelaris. Pelindung dari sihir. Iya. Dan seterusnya. Ini keliru ya? Iya. Bukan dengan cara itu, ingat. Sesuatu ditetapkan padanya ada keberkahan kalau ada dalilnya. Jelas? Kemudian, itu pun kalau ada dalilnya, harus dengan cara yang benar. Tidak cukup dengan dalil saja. Harus dengan apa? Dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh sembarangan. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, ya, kaum muslimin dari zaman dahulu secara turun-temurun mereka memuliakan air Zam-Zam ini. Dan dia adalah air yang luar biasa. Naam, penuh dengan keberkahan. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan dunia ini. Adakan dalam kehidupan dunia ini untuk maslahat dan kebaikan manusia. Maka ambil keberkahan dari air Zam-Zam. Naam, ada orang yang pulang dari haji, ada orang yang pulang dari umrah. Naam, harusnya yang oleh-oleh yang pertama kita minta apa? Ya, barakah. Kan begitu ya? Mau pergi jemput jamaah haji. Untuk apa? Sapa barakahna. Bagaimana caranya disapa barakahna ibu haji? Woi, nakat daun ibu haji. De naga-aga. Tapi harusnya yang pertama dicari keberkahan air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam di bawah? Ada, tapi 5 liter mi. Lumayan, sedikit pun kalau itu yang mendatangkan keberkahan dari Allah, insyaallah taala. Ini yang harus kita minta. Para penuntut ilmu ambil keberkahan dari air Zam-Zam. Nah, insyaallah taala Allah berikan kekuatan hafalan. Ya, cepat di dalam memahami pelajaran dan seterusnya, dan ini adalah perkara yang telah dibuktikan oleh para ulama kita. Nah, kalau tidak salah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, beliau meniatkan air Zam-Zam ketika beliau minum itu dengan apa? Ya, dengan meniatkannya sebagai penguat terhadap hafalannya. Nah, al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, di antara benda yang padanya ada keberkahan, sini kita akan sebutkan beberapa benda dari jenis pepohonan. Jadi ada juga pohon kayu berberkah. Pohon apa itu? Ada yang bisa tebak? Pohon beringin? Wah, bahaya ini. Baik. Di antara pepohonan yang padanya ada keberkahan adalah syajaratun nakhlah. Pohon apa? Pohon kurma. Orang Bugis bilang karoma, ya. Pohon kurma. Ini adalah salah satu pohon yang padanya ada keberkahan yang luar biasa. Dalam hadits Ibnu Umar
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguh di antara pepohonan itu, ada pohon yang keberkahannya sama dengan keberkahan seorang muslim. Ada pohon, baraka napa boleh, ya, baraka yang dia datangkan itu sama dengan keberkahan yang didatangkan oleh siapa? Oleh seorang muslim. Kata Abdullah ibnu Umar, semua sahabat diam. Tidak ada yang tahu. Jadi ini soalnya dari Nabi ya. Kata Ibnu Umar, saya sudah tebak bahwa dia adalah syajaratun nakhlah. Pohon apa? Pohon kurma. Tapi katanya, saya lihat orang-orang yang hadir ini, saya yang paling muda. Jadi dia tidak berani menjawab. Coba lihat ya, adab. Bukan artinya yang muda-muda nanti tidak usah menjawab pertanyaan ya. Yang muda juga mau dapat hadiah kan? Baik. Ya, tapi Ibnu Umar itu merasa segan. Ya. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Ali bin Abi Thalib. Masa saya yang anak-anak mau menjawab? Kecuali kalau memang pertanyaannya khusus untuk anak-anak. Makanya kata Ibnu Umar, saya tidak berani menjawab. Tapi saya sudah yakin, yang dimaksud ini adalah apa? Pohon kurma. Tidak lama kemudian, ketika tidak ada yang menjawab, Nabi SAW bersabda, hiyan nakhlah, dia adalah pohon kurma. Pohon kurma berberkah. Sisa, bagaimana caranya mengambil keberkahan dari pohon kurma? Dibikin rumah? Atau dipanjat pohon kurmanya tiap hari? Itu namanya jamak-jamak buku. Tentunya mendapatkan keberkahan dari pohon kurma adalah apa? Memakan buahnya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap kali beliau ingin berbuka puasa, yang pertama beliau cari apa? Cindolo, tape, atau ketirisalla. Yang pertama beliau cari adalah apa? Rutab, kurma basah. Ini dalam hadis Anas bin Malik. Katanya kalau Nabi itu berbuka puasa, beliau berbuka dengan rutabat, beberapa butir apa? Kurma basah. Ingat, beberapa butir, bukan beberapa liter. Karena banyak juga sebagian orang buka balas dendam. Ya. Nanti memang di kurma ada 2 liter, napa juga masam pajang. Beberapa butir kurma basah. Fa'illam takun rutabat. Kalau tidak ada, beliau dapatkan kurma basah. Fatumairat. Nabi memakan beberapa apa? Kurma kering. Ya. Kalau tidak ada kurma kering, baru hasawatin min ma. Nabi baru meminum beberapa teguk air. Baru pergi sholat. Pulang dari sholat baru balas dendam. Kebanyakan kesalahan kita ini apa? Ya, nagesok memang nih sebelum sholat. Akhirnya apa? Sholat maghrib terlambat. Ketika rukuk mating kerok lampe nih. Tidak lama kemudian penyakit mah, asam urat, asam lambung ya. Asam lambung sudah mulai muncul. Nah, subhanallah. Kenapa keliru? Kalau Nabi itu makan yang ringan dulu baru sholat. Pulang dari sholat baru makan yang berat-berat. Baik. Ingat, kurma benda yang berberkah. Nabi jadikannya sebagai apa? Iya. Alat untuk berbuka puasa. Naam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan salah satu jenis kurma
yang punya keberkahan yang lebih. Apa itu? Kurma ajwa. Yang kata Nabi, siapa yang memakannya, makan kurma ajwa 7 butir di waktu pagi, 7 butir di waktu sore, dia akan terhindar dari apa? Dari sihir. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, ya, ini adalah benda-benda yang penuh dengan keberkahan. Seorang bisa mengambil keberkahan darinya dengan cara yang benar. Ya. Di antara pepohonan yang padanya ada keberkahan adalah syajaratuz zaitun. Pohon apa? Pohon zaitun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuqadu min syajaratin mubarakatin Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyatun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Dalam surah An-Nur ya. Yang mana dia dinyalakan dari apa? Syajarah, dari sebuah pohon mubarakah. Pohon yang penuh dengan keberkahan. Pohon apa itu? Zaitunah. Pohon zaitun. Ya. Maka walaupun di Indonesia tidak ada pohon zaitun, tapi Masya Allah sekarang sudah banyak diimpor ya. Walaupun cuma minyaknya, minyak zaitun. Mungkin ada juga buahnya, buah zaitun. Ini adalah buah yang berberkah. Naam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah kalian buah zaitun. Makanlah buah zaitun. Waddahinu bih. Dan jadikan zaitun sebagai minyak. Ya. Untuk apa? Dahan, dijadikan dahan. Dahan itu, aduhun itu minyak digunakan meminyaki kulit, begitu ya? Ya. Sehingga kulitnya menjadi lembab. Bisa awet muda insya Allah. Ini diperintahkan oleh Nabi. Makan zaitun, jadikan dia sebagai minyak. Naam, kenapa? Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena dia dari pohon yang penuh dengan keberkahan. Dari hadits ini jamaah sekalian jelas bagi kita ya. Nabi menyampaikan kepada kita bagaimana caranya mendapatkan keberkahan dari buah zaitun. Dengan cara apa? Dimakan buahnya. Ya, diminum minyaknya misalnya. Ya, dipakai menggoreng. Hebat ya kalau goreng pisang. Kemudian pakai minyak zaitun, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Bisa digunakan sebagai minyak untuk melembabkan kulit. Ya. Sebagai apa namanya itu, Pak Reza? Skincare, Masya Allah. Sebagai skincare luar biasa. Padanya ada keberkahan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pohon berikutnya yang padanya ada keberkahan adalah apa namanya? Pohon akar dari pohon siwak ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini dalilnya jelas ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi perintahkan untuk bersiwak dan Nabi SAW juga bersiwak. Masya Allah, itu adalah pohon yang padanya ada keberkahan, ada manfaat bagi kaum muslimin. Nah, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh-contoh ya dari pohon-pohon yang padanya ada keberkahan. Nah, tapi ingat kembali kepada kaidah kita tadi, tidak boleh menetapkan satu pohon itu, oh ini pohon yang berberkah kalau tidak ada dalilnya.
Nah, berapa banyak pohon-pohon yang dianggap memiliki keberkahan. Sementara tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam kisah perang Hunain ya, mungkin sudah sempat disebutkan juga dalilnya dari materi terdahulu. Ketika orang-orang musyrikin itu ketika mereka ingin berperang, mereka gantungkan senjata-senjatanya di mana? Ya, di Dzatu Anwat. Dzatu Anwat itu apa? Ternyata pohon bidara. Nah, ternyata dia adalah pohon bidara. Nah, ketika sahabat minta kepada Nabi, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Nabi, jadikan juga untuk kami tempat menggantungkan senjata sebagaimana mereka kaum musyrikin itu menggantungkan senjata. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Takabir minabita. Menunjukkan luar biasa permintaan kalian ini. Allahu Akbar. Innaha sunan. Sungguh itu adalah sunnah-sunnah. Jalan, ajaran yang telah dilalui oleh umat-umat kalian. Umat-umat sebelum kalian. Walladhi nafsi biyad. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa. Sebagaimana permintaannya Bani Israel kepadamu, Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah. Ketika ada yang meminta kepada Nabi dibuatkan tempat menggantungkan senjata kalau mau perang, tujuannya apa itu? Yeah. Dia harapkan barakahna Dzatu Anwat itu mengalir kemana? Ke tombak mereka, pedang mereka, panah mereka, persenjataan mereka. Digantung semuanya di situ supaya dapat keberkahan. Ketika mereka menganggap pohon bidara ini ya sebagai pohon yang padanya ada keberkahan, bidara besar, bukan sembarang bidara ya. Ada memang khusus spesialis ya bidara ketika itu setiap mau perang datang ke bidara tersebut. Ketika mereka menganggap padanya ada keberkahan, sementara tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Nabi katakan apa? Sama dengan permintaannya apa? Bani Israel kepada Musa. Buatkan untuk kami sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrikin itu juga memiliki sembahan selain daripada Allah. Tapi ketika zaitun, Nabi tidak katakan zaitun itu sembahan selain daripada Allah. Padahal padanya ada keberkahan. Orang mengharapkan keberkahan dari zaitun. Dari apa lagi? Dari pohon kurma. Kenapa? Karena memang itu ya berita dari Allah bahwasanya ini adalah pohon yang padanya ada keberkahan. Kita bisa mengambil keberkahan di dalamnya. Jelas ini, ikhwan? Baik. Kemudian ya binatang. Bahasa kerennya olok-kolok. Binatang, adakah yang padanya ada keberkahan? Engkau ga olok-kolok mak baraka. Ah? Ada ya? Tapi ingat, tidak sembarang. Tidak sembarang binatang bisa ditetapkan. Ini berberkah. Ada kucing Persianya. Tahu kucing Persia? Ya, rupanya ingat nah. Kucing Persia, wah, ini harus dikandang dengan baik ini, mak barakah. Iya. Kata apa manu nama kanja onina, wah, mak barakah ya manu. Iya. 1 menit, ya, durasi 1 menit. Akhirnya dikultuskan, diharapkan keberkahan darinya. Ya. Ada juga orang sapi dianggap berberkah. Iya. Akhirnya namo tainna na puluh maneto. Bagus kalau dia pungut kemudian dia jadikan pupuk, bagus. Iya. Tapi kalau dipungut kemudian dijadikan azimat,
dipungut, kemudian dicium. Mantap itu. Iya, itulah namanya barakah tai sapi. Jadi ingat, tidak sembarang bisa dikatakan ini berberkah, ini berberkah. Seenaknya saja. Tapi ada binatang yang padanya ada keberkahan. Diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Al-Khayl. Apa itu? Al-Khayl, khayl. Iya. Kuda ya. Anyarang. Ternyata kuda ini adalah binatang yang berberkah. Pantas capuk nyarangnya kok jenek ponto ya. Nah, kuda ini adalah binatang yang padanya ada keberkahan. Kenapa? Manfaatnya luar biasa di zaman dahulu. Begitu ya? Menjadi kendaraan, menjadi alat perang, menjadi armada perang, menjadi makanan, ya. Dan seterusnya dia memiliki keberkahan yang luar biasa. Maka dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-barakatu fi nawasil khayl." Keberkahan itu ada pada nawasi dari kuda. Apa nawasi? Nawasi itu ada apa di bagian belakangnya kuda itu biasa ada rambutnya panjang. Hah? Surai namanya. Iya. Kayak jambulnya ya begitu. Sekarang banyak anak muda punya cukurnya itu seperti nawasil khail. Mungkin sapa teh baraka. Jadi kata Nabi pada nawasil khail dari kuda ini ada keberkahan padanya. Nah, kemudian diantaranya juga adalah al-ghanam, ya bembe. Pada kambing ini binatang yang sangat besar manfaatnya dan keberkahannya bagi manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, "Al-ibilu izzun li ahliha wal ghanamu barakah wal khairu ma'qudun fi nawasil khayl ila yaumil qiyamah." Kata Nabi, al-ibil, onta itu adalah izzun li ahliha, merupakan lambang keperkasaan bagi pemiliknya. Lambang kemuliaan bagi pemiliknya. Itu onta. Wal ghanam, dan kambing itu barakah. Padanya ada keberkahan. Makanya jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, tak seorang Nabi pun yang terutus ke permukaan bumi ini illa ra'il ghanam, kecuali mereka pakampi bembe. Semuanya pernah berprofesi sebagai apa? Gembala kambing. Padanya ada keberkahan. Siapa tahu di antara kita ada yang pulang nanti tiba-tiba ya, keluar ide bisnis ya. Jadi penggembala kambing. Luar biasa, padanya ada keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wal khair, dan kebaikan itu senantiasa terikat pada nawasil khayl. Rambut belakang dari apa? Dari kuda tadi ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Naam. Dan Ummu Hani, salah seorang sepupu Nabi, saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Ummu Hani radhiyallahu taala anha, ya, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusulkan kepada beliau ide untuk berbisnis, pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan ya, bahasa kerennya sekarang income ya, begitu. Cocok nih? Untuk mendapatkan income yang besar, yang berberkah, yang baik, Nabi usulkan kepada Ummu Hani satu pekerjaan. Apa itu? Kata Nabi,
ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Jadikan kambing sebagai pekerjaanmu, profesimu, karena padanya ada keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang sangat penting juga untuk kita pahami. Jadi apa yang sudah kita sebutkan tadi dengan dalil-dalilnya ini adalah contoh-contoh saja ya, bisa kita sebutkan dari benda-benda yang berberkah. Benda yang berberkah, ada pohon yang berberkah, ada apa lagi? Hewan, binatang yang berberkah. Nah, namun jamaah sekalian, ya, satu kaidah lagi yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan benda-benda atau perkara yang berberkah ini. Sehingga kita tidak salah paham. Apa itu? Benda-benda yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa padanya ada keberkahan. Kemudian diharapkan keberkahan darinya. Apa hukumnya? Saya ulang ya. Jadi sini kita akan menjelaskan hukum orang-orang yang mengharapkan suatu keberkahan dari benda-benda yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa benda ini mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya? Syirik? Wah, mantap jawabannya ya, langsung dihukumi syirik. Baik, perhatikan hukumnya salah satu dari 3 hukum. Ingat, hati-hati jangan serta-merta langsung menghukumi begitu saja ya. Salah satu dari 3 hukum. Yang pertama, perbuatan ini bisa dihukumi sebagai syirik akbar, syirik besar. Nah, ada pohon kayu besar, dianggap barakah, ya, penuh dengan keberkahan, padahal tidak ada dalilnya. Nah, akhirnya didatangi pohon kayu itu, atau ada kubur, dianggap kubur barakah, akhirnya didatangi setiap saat, ya. Setiap ada hajat didatangi lagi, diminyaki apanya itu? Nisannya dan seterusnya. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ini berberkah. Nah, apa hukumnya jamaah sekalian? Hukum yang pertama bisa menjadi syirik akbar, syirik besar. Kapan itu? Jika dia mengharapkan keberkahan darinya dengan keyakinan bahwa benda ini yang mendatangkan keberkahan. Benda ini yang memberikan keberkahan secara zatnya. Paham? Pohon kayu ini yang memberikan keberkahan kepada kita, bukan Allah. Ya? Kubur ini yang memberikan keberkahan langsung. Maka ini hukumnya syirik akbar. Bahkan ini adalah syirik dalam perkara rububiyah, ya. Hukum yang kedua, syirik akbar juga. Bagaimana itu? Jika seseorang menganggap sesuatu penuh dengan keberkahan, mengharapkan keberkahan darinya, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Namun dia menganggapnya sebagai wasitah, perantara antara dirinya dengan Allah. Ya, melalui perantaraan kuburan ini saya mendapatkan keberkahan dari Allah. Ini bedanya dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak dianggap Allah. Pokoknya kuburan ini yang mendatangkan keberkahan. Pohon ini yang mendatangkan keberkahan misalnya ya. Batu ini yang mendatangkan keberkahan. Keris ini yang memberikan keberkahan misalnya. Kalau yang kedua ini, dia meyakini Allah yang memberikan keberkahan. Tapi keris ini perantara. Makanya dicuci setiap tahun. Ya kan? Airnya tidak boleh dibuang. Pelaris ini. Nah,
Kadang ada yang seperti itu ya. Maka ini juga hukumnya apa? Syirik akbar. Karena dia menjadikan sesuatu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, perbuatan yang hukumnya adalah syirik asghar, syirik kecil. Bagaimana itu? Ketika dia menjadikan suatu benda, ya, dia menjadikan suatu benda sebagai pembawa berkah, ya, pembawa berkah, namun dia menganggapnya sebagai sebab saja. Sementara benda ini tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa dia padanya ada keberkahan. Dianggap ini sebab yang mendatangkan keberkahan kepada saya dari Allah. Ya, maka yang seperti ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan suatu sebab, ya, menganggapnya sebagai suatu sebab yang bukan sebab secara syar'i maupun secara kauni. Nah, baik, ini 3 hukumnya ya. Jadi di sini saya simpulkan ikhwah bahwa ya, menjadikan suatu benda itu meyakininya padanya ada keberkahan atau tidak, itu harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, bisa syirik akbar, bisa juga syirik asgar. Berarti sama-sama syirik semua ya, cuma ya beda hukumnya saja. Nah, kemudian benda yang padanya, yang ada dalil padanya bahwa ini benda berberkah. Ya, ini benda berberkah. Jelas? Ya. Jelas ada dalilnya. Kemudian kita jadikan sebagai sebab mendatangkan keberkahan. Apa hukumnya? Hah? Kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan darinya. Apa hukumnya ini? Ini yang disyariatkan. Ini yang diperbolehkan. Ini yang dianjurkan di dalam syariat kita. Paham? Iya. Tapi kalau cara mengambil berkahnya salah, apa hukumnya? Bukan syirik, tapi masuk dalam perkara yang diharamkan. Paham? Seperti contohnya tadi, Quran dicetak kecil, dijadikan azimat. Ditaruh di kalung atau ditaruh di pinggang. Maka ini menjadi apa? Perkara yang diharamkan menurut pendapat sejumlah ulama. Jelas? Ya, kenapa? Karena cara mengambil berkahnya yang keliru, yang tidak dituntunkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam perkara yang diharamkan. Baik. Sekira demikian kuisnya. Masya Allah. Ada tiga hadiah. Barakallahu fikum. Cek, Ya. cek. Tapi boleh Jadi, infokan sebentar, Ustaz. fadhal. Baik. Cek. Cek baik. Ya baik. Untuk Ananda Khalid bin Usman dari SMP As-Sunnah Baji Rupa. Khalid bin Usman, SMP As-Sunnah Baji Rupa. Mohon agar orang yang kenal atau Ananda tersebut menuju tenda Masjid Imam Asy-Syafi'i depan masjid karena penjemputnya sudah tiba. Khalid bin Usman, SMP As-Sunnah Baji Rupa. 6 Ustaz. Saatnya kita kuis untuk 3 orang. Ini Pemenang. hadiahnya ini. Ada 3 Ustaz. 1 paket, ini ada hadiahnya buku juga. Oh ya. Ya. Sama ada kaos juga Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Buku dan kaos. Iya. Iya. Jangki pergi dulu Pak. Iya. Di, Apa? siapa tahu kita pemenangnya. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama. Tangannya tahan dulu ya. Ya. Abu Talha, tunggu dulu. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 1 beserta dalilnya benda yang berberkah. Ya, yang sana. Yang antum, panitia. Iya. Kasih keras suaranya. Air hujan, dalilnya? Baik, ahsanta. Barakallahu Baik, fiik. ini dapat. Fadal. Tolong ditransfer. Berikutnya Ustaz. Yang kedua,
Sebutkan ya sebutkan hukum orang yang menjadikan suatu benda dianggap berberkah sementara tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Antum sudah toh? Ini Yang lain? Antum sudah ya? Sudah dapat ya? Yang sana yang sebelahnya? Antum belum? Belum dapat? Boleh, silakan. Ada 3. Pertama syirik akbar. Iya. Yang kedua, syirik akbar pula. Ketika seorang itu meyakini dia sebagai perantara, mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, syirik kecil. Ketika dia menjadikan sebagai sebab. Sebagai sebab yang mendatangkan Mendatangkan keberkahan. keberkahan. Tayyib ahsan tabarakallahu fiik. Hadiah buku. Masya Allah. Pertanyaannya juga berat. Tidak ada yang berat, ya ringan semua aja insya Allah. Baik, yang terakhir, sebutkan hukum menjadikan atau mengharapkan keberkahan dari suatu benda yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Haram. Ada yang lain? Syirik kecil, salah paham ini. Disyariatkan. Tidak ada rinciannya? Itu saja. Ada yang bisa merinci? Disyariatkan dengan rincian. Baju hitam, baju hitam. Coba diulang. Disyariatkan. Sesuai dengan tuntunan. Caranya, kalau tidak sesuai dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi, hukumnya apa? Haram. Tayyib. Santa, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, mungkin kita tutup. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri majelis untuk kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, ikhwah kita